eh 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 kenapa ini tiba-tiba gak bisa ya? End of Beginning tuh lagunya sebenarnya maknanya sedih banget, apalagi kita lagi masih masa-masa ya gitulah. Kalian tahu gak sih masa-masa kuliah tuh sebenarnya masa-masa yang kalian tuh bener-bener tumbuh gitu loh, bagi gue sih sama bagi teman-teman gue. Apalagi kalau misalkan kalian tuh ngerantau, jadi kalian emang cuman sama diri sendiri gitu loh, abis itu kayak sama ketemu sama temen-temen gitu. Kalau misalkan kalau nggak ngerantau ya maksudnya kan sama keluarga gitu, cuman ngena banget nih kalau misalkan kalian ngerantau. Oh tapi kamu nggak ngerasain ngerantau. Halo Dava. Mungkin nggak ngerantau juga ngerasain sih, soalnya kan gitulah. Kalau kuliah apa kerja, aku udah selesai kuliah, aku baru lulus. Yang penting jangan diajak partisi aku kalau kuliah. Iya. Aku baru lulus ya. Jadi lagi mencari kerja. Iya Dit, kata gue sih jangan pernah nyoba, soalnya kalau udah nyoba susah. Ada S1 nih. Kalian lagi pada apa sih? Oh lagi kerja. Semangat lo kerja aja. Nah si Dava masih di sini nggak si Dava? Kalian di sini masih ada yang SMA nggak? Atau kuliah gitu? Pelajar berarti SMA. Halo Durian, kamu namanya Agit. Agit nama kan? Oh ya, kalau misalkan kalian masih pelajar, kalian harus menikmati masa-masa muda. Pokoknya dari mulai SMA sampai kuliah kalian harus menikmati masa-masa itu. Jangan sampai kalian nggak kalau misalkan kalian punya banyak teman, udah kalian kemana aja sama mereka. Jangan sampai abis itu harus ada foto memori, karena kalian pas tua, pas udah kerja itu bakal mengingat masa-masa itu kayak wah indahnya. Oh kelas 3. Oh Agit itu 3. itu bahasa sekarang. Oh dibalik.
Tuh Adit masih temenan sama Denis gak tuh? Kerja gak enak kecuali duitnya. Benar. Jadi kalian harus menikmati masa-masa kalian masih menjadi pelajar, masih menjadi mahasiswa. Kalian harus menikmati. Karena kalau misalkan kalian udah tua lagi kerja terus, belum tentu lu kerjanya cuma Senin sampai Jumat. Kalau misalkan lu kerjanya sampai Sabtu, situ lu cuma ada Minggu, lu nggak mungkin pergi hari Minggu, lu tidur, lu nggak bisa kemana-mana. Wih, si Adit kemarin jam 11 malam ke Bandung sama temen, gas. Lembur, belum lemburnya. Aduh, enak kalau misalkan lembur dapet duit ya. Kalau misalkan lemburnya enggak, udah kerja aja lu. Ya kan, tapi paling males tuh kalau hari Minggu. Aku juga, karena hari Senin tuh kita harus kerja. Kalau zaman gue intern ya, kita tuh Senin tuh harus bersemangat karena kita harus ada tuh Senin sampai Jumat ya. Kita harus ya gitulah. Lagi kalau misalkan tempat kerja lu jauh, kalau misalkan tempat kerja lu dekat rumah mah enak ya, bisa langsung tidur. Kalau misalkan jauh, dulu gua harus perjalanan pulang 2 jam sendiri naik kendaraan LRT, MRT itu. Iya, betul. Best day itu Jumat malam. Jadi kalau misalkan teman-teman ngajak pergi kayak Jumat malam aja yuk. Jadi Sabtunya ya udah gitu kan. Emang nggak tahu ya. Mungkin tapi kalau aku Jumat malam juga ini sih kayak bersemangat banget gitu. Udah kayak plan kesini. Kita hidup untuk menghidupi, betul. Karena kan tidak pada akhirnya. Tapi kalau kita tidak kerja, kita tidak punya duit. Jadi kerja itu adalah suatu kewajiban. Bukan kewajiban sih. Pokoknya untuk menghidupi diri sendiri, untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja. Ayo dong, chat lagi. Nganggur opsional, betul. Kalau saya nganggur karena saya sedang mencari kerja. Jadi cari kerja tuh susah tahu. Aku tuh mau dapet kerja tahu. Kenapa ya? Kayak susah gitu. Masih belum dapet. Belum. Cuman tuh kenapa interview tuh banyak banget stepnya, banyak banget. Belum ada tesnya ada psikotes, bisa ada group discussion. Kayak membayangkan aja udah kayak nganggur. Bahasa kerennya gap year atau freelance. Betul. Tapi kalau mau dibilang freelance apa ya? Gue kagak ngapa-ngapain. Oh, gue freelance ini berarti live. Kan gue live. Ada aja gue. Guys, sebenarnya ide ini boleh ini gak sih? Boleh ditinggal bentar ya. Gue toilet sumpah dari tadi tuh gue udah kayak oh my god, masih 1 jam 20 menit lagi. Aku tuh gue tanya aja kali ya.
Kayak gue harus nanya deh. Mau tanya ke adminnya dulu. Boleh. Iya. Mata gue minus berarti gue gak mendukung jadi karyawan, langsung jadi HRD aja kali ya. Iya boleh. Boleh. Nggak tau kenapa ya, aku tuh paling deg-degan tuh kalau misalkan interview. Kayak bisa suaranya getar gitu loh. Gue pengen kayak orang-orang yang kayak ngomong tuh udah kayak ngomong biasa gitu. Tapi gue pernah yang di Malai itu pas interview buat internship magang, gue udah ngomongnya santai gitu karena orangnya juga santai. Masalahnya di sini orangnya nggak santai, saya tuh takut kayak formal gitu kan, kayak gue makan udah latihan senyum. Oh dia, Bang Dian juga ya? Ya, deg-degan banget gak sih, kayak kita tuh jalan tuh kayak gitu. Pernah waktu itu interview magang Nestle itu pakai bukan Zoom sih, Microsoft apa gitu. Tapi Zoom juga pernah. Di mana ya? Itu pakai Zoom. Cuman kalau ya online kita geter juga sih. Real bener yang gue pertama kali yang onsite itu, gue deg-degannya minta ampun sampai lu tahu suara gue geter di depan dia. Terus gue gue sampai ngomong maaf karena gue udah latihan public speaking, bahkan gue ikut Mary Riana Public Speaking Academy. Lu bayangin, demi apa? Demi mencari kerja gue sampai ikutan Mary Riana Public Speaking Academy. Tapi suaranya itu masih ada geternya dikit dan gue jadi kayak enggak, gue pede kok dalam hati gue pede, cuman nggak tahu kenapa suara yang gue keluarkan itu ada bergetar. Sumpah, udah kayak gue bisa kalau misalkan public speaking gue tuh oke lah. Kayak kalau misalkan acara gitu oke. Tapi masalahnya kalau misalkan gue di interview, gue tuh kayak nggak tahu kenapa kayak langsung kayak boom, pikiran gue tuh langsung bang. Kenapa sih gue tiba-tiba talkative kayak gue? Kalian lagi pada ngapain? Kalian masih ada di sini nggak sih? Setengah jam lagi istirahat. Rencana mau makan apa bang? Udah dipikirin belum mau makan apa? Gue biasanya dari pagi juga gue udah mikirin nanti siang gue mau makan ini. Kalau cowok gitu gak sih? Gak tau ya, kalau misalkan cewek tuh selalu ngomong gitu tau. Bahkan ke temen sebelah, kayak ya tempat duduknya sebelah, gue nanya, nanti lo mau makan apa? Oh ini lebih parah lagi, ini plannya mingguan. Gokil. Ya udah tahu nih hari ini mau makan apa gitu. Oh
Kirain lu mau beli habis itu lu udah request. Lu mau beli habis itu lu tahu mau beli apa. Heran mentang-mentang anaknya SMA masa nggak boleh punya urusan, padahal orang sibuknya. Iya boleh kok, boleh punya urusan. Karena SMA itu aku sibuk main dan sibuk belajar, itu juga belajar. Boleh kok punya urusan, boleh. Wih, besok mie ayam bakso telur. Ih, mantap kali ya. Ngomong-ngomong bakso, aku kepo banget sama yang bakso samrat itu, yang isinya keju. Kalian pernah coba nggak? Itu enak nggak sih? Kayak gue tuh kepo gitu loh, kayak orang-orang tuh seru gitu makannya. Enak nggak ya? Sebenarnya enak nggak sih? Apa itu cuman hype di TikTok doang ya? Tau gak sih guys, hari ini aku nge-live tuh 4 jam tau. Karena kemarin aku kan gak nge-live kan. So aku pikir-pikir, waktunya kok kurang ya. Jadi aku live hari ini 4 jam. Tapi nanti berhenti aku berhenti jam 12 teng. Habis itu aku live lagi jam 1. Oh, pernah bikin sendiri kalau bakso keju. Cara bikin bakso gimana sih? Kayak itu pakai aci apa enggak sih sebenarnya? Bakso yang aku tuh suka bakso yang rasanya tuh daging banget gitu. Itu tetap pakai tepung. Tetap lah, kalau enggak gimana ngeratnya ya? Si Adit masih di sini, si Dapa masih di sini. Nah, di pasar ada giling gitu, berarti kalau misalkan gitu nggak usah ditambahin tepung lagi, tinggal beli aja ini pasar itu yang daging digiling itu. Apa harus ditambahin tepung? Jangan-jangan kalau misalkan yang udah digiling gitu kan, yang nempel-nempel itu kan, di situ kan kita bulet-buletin gitu kan. So kalau misalnya dikairin, dia nggak pecah, dia begitu terus bentuknya. Oh, udah ada. Oh, oke. Ikut ke pasar kali ya gue ya. Belinya di tukang daging yang biasanya ada kaki-kaki sapi itu, bukan? Belinya di situ bukan? Wih, Dava. Kayaknya enak kali ya, bisa tolong direbusin. Soalnya mamaku biasanya belinya bakso yang udah jadi itu loh, yang di plastik itu loh, yang tulisannya BS PSB. Ya pokoknya ada gitu. Bisa beli itu. Pengen deh. Saya pengen buat bakso keju sendiri. Kayaknya enak. Terus ditambahin keju yang meleleh. Terus pakai mozzarella. Menggendut saya. Haha. Wah. Oke, aku akan menunggu 1 jam untuk ke toilet. Ini pasti nggak dibolehin nih. Yakin gue nggak dibolehin. Oh, boleh guys. Aku boleh ke toilet guys. Guys, beneran. Real, gue sebentar. Ini gue disurupin. Guys, izin toilet. Dah, bentar ya, terizin toilet dulu. Ini gue tutupin apa gimana nih? Lu ngeliat kamar gue yang berantakan ini ya? Bentar, gue kebelet. Bentar. Kasih lagu.
biar gak bosen. Kalian jangan pergi ya. Ini gue bentar doang, bentar. Real. Dah. I'm back. Kalian masih di situ kah? Kalian ada yang masih di situ kah? Kayak itu namanya Toilet Express. Makasih. Udahlah, gue ke toiletnya nanti aja lagi, biar santai. Kalian ada yang sholat Jumat gak? Kalian jangan lupa sholat Jumat yang sholat. Kalau enggak ya udah. Tau gak sih, kalau di Malai, ya emang sih orang-orangnya pada sholat Jumat yang orang Indo kan. Tapi tuh ada yang beberapa yang udah kayak udahlah gak sholat Jumat gitu kan. Cuman kayak kalau misalkan sekali-sekali aja, maksudnya kayak kalau dia ada acara dia gak sholat Jumat. Cuman kalau misalkan dia lagi santai dia sholat Jumat. Ada lagi kayak gitu yang bolong-bolong lah ya. Nah habis itu ada temen gue nih, namanya Farhan. Dia sangat soleh. Kita lagi di mall rame-rame, terus tiba-tiba dia pergi sholat Jumat. Dan di mall itu gak ada musola kan, gak ada sholat Jumat di situ. Lu tahu dia panggil Grab, dia ke masjid yang jauh, pokoknya masjidnya jauh dari situ. So dia ke masjid buat sholat Jumat. Terus gue langsung kayak gila, lu emang keren, lu keren. Ya, hari ini aku live 4 jam. Ya, nanti jam 12 habis itu selesai, istirahat sejam. Habis itu jam 1 live lagi 2 jam. Karena apa? Karena saya harus menuhin jam. Karena saya harus bertanggung jawab sama apa yang saya lakukan. Ini kan 30 jam ya. Gue udah berapa jam sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Besoknya tinggal 31 aja. Iya, kayak misalkan nih gue live 4 jam, besok gue gak live. Minggu gue live 2 jam, Senin gue 2 jam, Selasa gue 2 jam, Rabu gue 1 jam. Atau enggak Minggunya 3 jam, Monday-nya gak usah, Tuesday-nya 2 jam. Ntar hitungan gue kayak rada dodong deh. Ya, aku gak live-nya besok. Soalnya besok, iya. Aku besok gak live. Tau gak sih, aku kan beli ini ya, tapi dia mengeras gitu loh, blushnya. Harus ku keruk kah? Ya gue keruk. Sayang gak sih? Salah dah. Nih, ini pinknya sepink apa lu lihat? Neon. Kenapa ya? Gue lagi bahagia gitu. Tau gak sih, semenjak live mental, gak juga sih, gak tau kenapa mental state gue lagi membaik gitu loh. Emang baik sih, cuman kayak dulu tuh sering overthinking gitu kan. Sekarang gue udah gak overthinking, dikit sih masih, cuman gak yang separah dulu gitu loh. Enggak, gue nggak sakit mental, cuma bukan mental state, cuman lebih ke dulu overthinking. Halo Fateh, ya kan? Alhamdulillah kita sudah jarang overthinking. Kayak dulu tuh bener-bener kan aku ngejurnal ya. So pas aku lihat jurnal aku tuh kayak isinya aku yang sedih, aku yang overthinking, yang kayak takut nggak dapet kerja gitu-gitu kan, yang sampai stres. Ya dulu gue stres banget, gue sampai stres gitu kan. Sekarang udah biasa aja, ya let it flow aja. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik buatku gitu. Kayak gue yang penting udah berusaha gitu. Itu jadi kayak lebih relax. Atau gara-gara ini juga sih, sebelumnya kan gue gak ngobrol sama mama kayak tentang aku overthinking gitu kan. Situ akhirnya ngobrol tuh, nangis. Situ udah lega. Kayak gue cuma butuh ngobrol doang deh sebenarnya. Ya gak sih? Gak juga sih. Tapi iya, aku ngerasa kalau misalkan aku ngobrol sama mama, aku jadi lebih relax. Ya ngobrol ngebantu banget sama ini gak sih, kayak kita tuh transfer energi gitu. Gue sih gitu, gue kayak transfer energi ke dia, gue ngambil energi baik dari dia, gue ambil. Jadi gue ikut bahagia. Lu tau gak sih kalau dulu gue kalau sama teman-teman gue, kalau misalkan ada salah satu kita dari lagi sedih, itu kita ketemu, itu kita pegangan tangan, itu kita transfer energi. Gue transfer energi gue gitu ke teman-teman gue gitu. Aku bahkan meresap energi pede itu dari temen. Dulu gue orangnya nggak pede, sama sekali nggak pede. Gue ngerasa jelek banget gue gitu kan. Ya sampai sekarang ya akhirnya lebih baik lah. Cuman dulu gue ngerasa gue jelek banget. Terus itu gue kayak nggak bakal disukain sama orang-orang, kayak
disukai itu bukan suka cinta ya, maksudnya lebih ke ya begitulah, tapi bukan yang suka cinta gitu. Maksudnya gue ngerasa dulu gue kurang baik lah gitu kan. Habis itu gue transfer energi dari dia, gue berteman sama dia, energi pede gue tuh naik banget, yang benar-benar kayak ngeboost banget itu energi gue. Ya nggak diterima di society, dulu gue ngerasa kayak gitu, takut. Apalagi SMA tuh gue bener-bener kayak gue gak ada rasa pedenya sama sekali loh. SMP juga gue gak ada ngerasa gue pede. Kuliah semester awal tuh udah tuh pede banget, malahan pede banget. Terus itu ada energy drop. Abis itu gue ketemu sama temen yang baru lagi, situ yang bener-bener kayak dia ngebuat gue pede, dan dia membantu gue untuk kayak coba deh, bukan yang kayak dia kemana-mana pakai makeup kan, situ mau nggak mau gue juga ikutan dong pakai makeup, dan teknik makeup gue malahan lama-lama tuh tambah terus. Kayak gue tahu nih makeup, gue nyoba yang brow lamination gitu-gitu sama dia, udah so kita jadi kayak nge-glow up bareng aja. Ya bener, orang-orang juga gak lebih baik dari kita, baik orang-orang aneh juga. Ya cuman kan pasti dalam diri kita kayak ada overthinking gitu gak sih gitu. Sebenarnya juga orang-orang juga gak peduli sih, cuman kita peduli aja, kita terlalu peduli orangnya. Bahkan ini sebenarnya nggak tahu sih, sebenarnya tuh nggak baik ya kalau dipikirin terus, emang nggak baik, cuman iya mandi gih sholat Jumat, yang sholat Jumat jangan lupa. Kadang kita ngerasa kayak dia juga kalau semua sholat Jumat aja ya. Kadang kita merasa kayak walaupun orang bilang kan orang nggak terlalu peduli sama kita, tapi kita peduli. Gue tuh peduli pandangan orang terhadap gue. Gue tuh terlalu peduli, kenapa ya? Sebenarnya nggak baik kalau misalkan dipikirin yang lebih gitu. Cuman nggak tahu kenapa gue malah seperti itu. Tapi udah nggak sih, sekarang udah lumayan lebih. Sekarang tuh gue udah lebih kayak gue harus mikirin tentang kebahagiaan gue sendiri. Keren gak kata-katanya? Gue harus mengutamakan kebahagiaan gue. Kalau dulu kan gue mengutamakan kebahagiaan teman-teman gue, orang di sekitar gue kayak gitu kan. Sekarang tuh kayak enggak, bahagiaan gue lebih harus gue prioritaskan. Karena kalau gue cuma ngebahagiain orang lain dan gue sebenarnya tersiksa banget gak sih, itu gak baik. Oke, kamu berangkat jam, berarti masih ada 20 menit lagi gak sih? Halo Adit. Terus gimana kalian yang masih ada di sini yang belum sholat? Tau gak sih, gue dulu yang Farhan itu gue suka nganterin dia ke masjid. Situ gue bilang, lu doain gue juga ya. Kan gue ada pahalanya nganter orang ke masjid. Jadi gue naik mobil, gue anter dia. Biasanya masjid kampus sih, deket. Cuman kan kalau jalan rada jauh ya.
kasih stiker kali ya. Guys, kalian punya stiker yang lucu-lucu gak sih di WA? Ih, kode sini tuh gak bisa, harus dari tablet. Kalau dari laptop tuh gak bisa milih stiker, kenapa ya? Ih, banyak, iri dah. Gue tuh selalu ngambilin dari teman-teman gue kan. Kalau teman-teman gue nggak punya yang baru, gue nggak punya. Kita kasih stiker dulu ke temen. Stiker apa ya? Gue sukanya stiker-stiker jamet. Lu punya stiker jamet gak? Gue banyak. Basa-basi kali ya. Sodium. Spill. Stikernya ya. Bentar. Gue takut kekirim ke orang, jadi kita pakai yang grup sendiri. Nah, you Alicia. Nah ini ntar gue naikin dulu ya chatnya ya, biar nggak kelihatan ya. Nah, gimana ya? Ini stiker jamet gue. Di tab nggak banyak, cuman di HP banyak. Ini lihat tuh stiker jamet tuh. Iya, di WA bisa chat sendiri. Ini aja nggak tahu kenapa tiba-tiba udah ada Alis Indo. You udah. Jomok. Gue liat dulu nih. Gak ada yang inappropriate karena ini. Gue punya stiker haram. Spill Oshi di JKT. Maaf sebelumnya, aku waktu itu ngikutin JKT yang pas awal-awal, tapi orangnya udah pada lulus. Sama ini paling kayak temen aku kalau ada yang di JKT aku support. Karena aku pas yang kuliah itu aku udah nggak ini apa kayak bener-bener aku tuh pas kuliah fokus kuliah doang tau. Sama fokus berteman, makanya aku nggak ada ini. Halo Izzy, maaf ya Karisma, maaf ya semuanya. Oh
kemarin saudaraku dia suka JKT. Aku sebagai kakak yang baik, aku ke FX, dia kan ke FX. Habis itu dia kan cowok yang malu-malu gitu ya, sih dia kayak gengsian ya. Sekarang udah foto aja, foto di depan situ. Dia sebenarnya mau tapi malu, so akhirnya fotoin kan, foto-foto itu dia bahagia banget. Dia sampai post di IG-nya. Saya menjadi kakak yang baik, mensupport adiknya. Kalian kalau gabut, kalian boleh follow aku, karena aku juga gabut. Kok temen gue gak ada yang jawab gue ya? Gak sekolah jadi gabut. Adit, lu tetap bolos ya, walaupun lu gak jadi ke rumah sakit ya. Lu bilang kan lu waktu itu mau izin kan, gara-gara lu mau ke rumah sakit. Abis itu tadi lu bilang gak ke rumah sakit, abis itu tiba-tiba lu bilang gak sekolah jadi gabut. Berarti lu bolos lu. Ya. Nah, lu kalau bolos tuh harus dinikmatin. Lu keluar lu ke Galaksi, lu coba semua makanan yang kalau misalkan sore rame, lu siang-siang kalau buka, kalau orang nggak sholat Jumat ya. Lu nikmatin tau, nggak bawa hoodie ya, udah buka bajunya aja, Dit. Kan pasti pakai kaos daleman itu kan. Nah, lu berasa gangster situ. Bukan gangster sih, engkong-engkong yang suka di depan rumah, lu tau nggak? Ya biasanya pakai sarung. Lu gitu aja, Dit. Gak usah ribet-ribet. Kok gue udah gak jaim gitu ya? Kan lu tau gak sih yang awal-awal tuh gue jaim, halo semua. Iya dong, lu tuh gak ada pengalaman, bukan buruk, ini pengalaman lucu. Jadi gue waktu itu mau bolos, tapi gue bukan bolos yang dari awal. Kalau gue kan biasanya bolos dari awal ya, kayak izin sih. Temen gue kekiel nih. Bentar ya. Oh ya, waktu itu jadi aku kan ini ya nyoba bolos tuh. Waktu itu soalnya cuma seminar doang ternyata di sekolah. Terus kayak gabut banget deh. Situ gue ceritanya bawa tas tuh keluar. Situ gue kabur, gue salah jalan. Gue nggak pernah, jadi kan belakang sekolah gue tuh ada namanya kampung atas kan. Nah, gue lewat kampung atas, gue sosok nyari jalan karena gue mikir dulu gue pernah ke kampung atas, mbak gue dulu tinggalnya di situ, jadi kayak wah gue ada memori nih, gue ke situ kan. Gue lost, dan gue dulu nggak ada yang namanya Google Maps, gue nggak punya HP, gue nggak bawa HP kayaknya deh, gue lupa. Kayak gue nggak ada HP, gue nggak ada apa, gue cuman kayaknya kesini deh. Situ setelah 20 menit gue baru nemu jalannya yang dulu gue pernah datengin. Karena FYI aja nih, gue dari sekolah ke rumah gue itu nggak sampai 5 menit.
Bayangin gak sampai 5 menit, cuman gue muter-muter di belakang itu sampai 20 menitan. Dan gue di kampung atas dikejar sama ayam. Dan itu tuh gue jadi muter-muter. Setaunya gue cuman ke sebelah sekolah gue. Jadi dari belakang. Situ ternyata gue muter-muter nih, cuma nyampe-nyampe di sebelah sekolah gue. Situ baru gue lari ke rumah. Di situ gue kayak harusnya udah kalau gue bolos gue nggak usah sosokan lewat belakang, gue nggak usah sosokan yang kayak kabur gitu, mending gue santai kayak dodong sih ya. Iya, gue nggak ahli, soalnya biasanya gue izin ke mak gue dan mak gue selalu bolehin gue. Soalnya biasanya gue bolos tuh kalau cuman ada satu mata kuliah kan, ada satu pelajaran doang, atau enggak kayak gurunya nggak ada nih, atau enggak ngapa-ngapain nih di sekolah, cuman acara doang. Nah gue izin ke mama kayak, "Ma, aku boleh nggak masuk hari ini, nggak ada ngapa-ngapain, cuman seminar doang." Ya udah boleh di rumah aja. Situ mama gue izin. Kalau nggak, waktu itu gue pernah di sekolah, gue bilang gini, "Mama boleh minta tolong, ini kalau guru gue lihat nanti gue diapain, ini udah lulus juga, mama boleh nggak aku izin pulang hari ini, nggak ngapa-ngapain." Semua gue izinin gue. Kan gue direstuin, berarti restu keluarga itu lebih baik kan. Kalau misalkan bolos tapi direstuin nggak apa-apa. Biasanya orang bolos rame-rame, gue sendiri, gue juga bingung. Iya, gue juga bolos sendiri makanya bingung. Iya, sholat. Tapi dulu gue kalau bolos, gue kerjaannya nonton drama. Dulu drama Cina. Sama Korea, sama Thailand. Halo Haura. Halo Aura. Kita privilege akrab sama sapam, bolos aja nggak sih? Ya kalau enggak lu nongkrongnya di pos sapam aja, Dit. Ya situ lu nongkrong sama sapamnya, situ ngobrol-ngobrol, lu jadiin bestie. Tapi untung sekolah gue bukan yang sapam ngejagain gitu sih. Dia kayak cuman di yang sebelum di gerbangnya depan itu doang. Tapi anak-anak juga sering keluar. Iya. Pas udah lulus pasti bakal kangen. Iya dong. Lu tau gak sih kalau misalkan yang akrab sama guru atau akrab sama sapam, biasanya mereka naruh foto mereka tahu di mejanya misalkan di sapam itu kan. Gue sering banget ngeliat muka-muka orang yang udah lulus, nggak tahu ditandain, nggak tahu dia kangen ya, dia ditandain ini dulu suka bolos nih. Ini kayak gue ngobrol-ngobrol gini, nanti tiba-tiba gue jam 1 nggak ada tenaga yang dibuat nge-live. Semoga aja ada ya. Hari ini harus jor-joran, cok.